Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba membuat hitung-hitungan mengenai sistem power merchant dan gratis ongkos kirim yang ada di Tokopedia yang katanya ya, kalau kita salah hitung, kita bisa rugi. Seperti itu ya. Jadi ini teman-teman harus berhati-hati karena eh, kalau kita mengikuti promo ataupun fasilitas-fasilitas di Tokopedia ataupun marketplace yang lain, ada beberapa yang memang mengharuskan adanya biaya. Ya, contohnya seperti Power Merchant itu kalau di Tokopedia ada 1% dari harga barang, kemudian gratis ongkir ya dari ekspedisi si cepat dan antar aja sebesar 2,5% dari harga barang dengan maksimal 10% yang akan di bebankan. Nah, di sini saya membuat 4 range harga produk ya. Jadi ada harga produk harga jual produk ya, harga jual produk 100.000, 200.000, 300.000 dan 400.000 ya. Kita buat simulasinya seperti apa. Jadi jangan kalau masih rugi berarti ada yang salah nih ya. Salahnya di mana? Ya teman-teman harus bisa kita belajar sama kita harus bisa untuk mendeteksi kesalahannya di mana ya supaya tidak eee, rugi ketika sudah beriklan di, eee, Tokopedia, seperti itu ya. Sekarang ini saya ganti formatnya supaya jadi rupiah ya teman-teman ya, nanti biar lebih memudahkan. Nah, karena di sini nanti kita harus hati-hati ya gitu, ya. Kita kita jadiin ubah dulu formatnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi misal nih harga produknya 100.000 ya, kita dapat transaksi harganya 100.000 ya, kitanya power merchant, kemudian pembeli menggunakan gratis ongkir ya, menggunakan ekspedisi dari si cepat atau antar aja. Nah, akhirnya kalau ini kita tidak pakai iklan, kemudian modalnya 70.000 atau 70% dari harga jual karena kita up ya 30.000 ya, kita up 30%, maka kita dapat keuntungan kotor 26.500. Nah, yang jadi masalah di sini adalah teman-teman untuk mendatangkan transaksi ini pakai iklan atau tidak. Nah, kalau iklannya saja sudah 15.000 ya kan, iklannya sudah 15.000 maka ini akan dikurangi yang namanya biaya iklan ya, sehingga keuntungannya hanya 11.500 ya. Jadi yang bisa teman-teman kendalikan itu adalah di sisi biaya iklan ya. Kalau cashback ekspedisi ini kan ada syarat-syaratnya, ada syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Jadi kita anggap saja sebagai bonus ya. Karena untuk mencapai ini tentu saja perlu nilai transaksi sebesar kalau semakin besar eh, ongkos kirimnya ya, total pengiriman teman-teman cashback-nya akan semakin besar. Kemudian adanya voucher toko ya yang itu ditanggung sendiri oleh penjual. Nah, kalau teman-teman menggunakan fitur voucher toko ya teman-teman tanggung keuntungannya ya, tanggung biaya untuk promosi berupa voucher ya kan. Jadi kalau ekspedisi anggap saja bonus ya. Kalau capai target, seperti itu. Jadi yang bisa kita main-mainin adalah di biaya iklannya. Ya. Makanya harus hati-hati ketika kita spending iklan, beneran nggak sih? Kita masih worth it nggak gitu di laporan keuangan. Kalau di sini yang bisa kita atur kan di sini, ya. Dan di sini harga barangnya yang kita jual, ya. Kalau ini udah ngikut modal juga, ya. Modal juga bisa kita kendalikan ya. Jadi yang bisa kita kendalikan, ya, adalah harga jual ya kan, harga jual
sekompetitif mungkin, ya biaya iklan sehemat mungkin, kemudian modal barang semurah mungkin. Nah, jadi yang bisa kita kendalikan adalah di 3 sisi ini. Ya, makanya saya kok ada yang rugi, berarti kan kemungkinan masalahnya tuh bukan di sini dan sini, tapi satu 2 3. Ada 3 yang harusnya bisa kita kendalikan, tetapi tidak kita kendalikan, ya. Ya, katakanlah biaya iklan di 10% dari harga produk misal budgetnya. Nanti kita harus ada standarisasi biaya iklan. Jadi teman-teman jangan kalau jualan di marketplace jangan asal laku, tapi untung atau enggak sih sebenarnya. Makanya harus punya laporan keuangan, ya. Coba kita kita bikin 10%, ini 70%. Nah, keuntungan kotongnya jadi berapa? Ya ini, sisanya kan berarti 80%, ya. 80%, 20% dikurangi 2,5 sama 1%. Ini belum packaging ya. Kalau kalau yang stok masih ketambahan packaging, sih ada biaya packing. Belum kalau punya tim, ya, biaya karyawan packing, ya. Belum yang lain, ya. Jadi harus hati-hatinya di sini, ya. Karena kalau kaitannya dengan kayak gini memang akhirnya memahami bisnis tidak sekedar ini saja, tapi masih ada pengeluaran di sisi biaya tim dan biaya packaging. Kemudian ada biaya retur ya, artinya barang kembali dan tapi kan namanya retur itu kan tidak semua ya, misal 1% dari orderan. Nah jadi, misal di transaksi ini kita rugi karena ini retur, nah itu nanti bisa tertutupi lewat orderan yang lain ya. Jadi, menurut saya seperti itu ya. Nah nanti coba diperjelas lagi pertanyaannya dari Mas Josapta sama Mas siapa tadi, eee, kendalanya di mana? Karena kan saya diminta membuat perhitungan tuh mengenai Tokopedia. Kalau yang sudah bawaan sistem itu kan nggak bisa kita rubah, yang kita bisa mainkan kan cuma harga jual produk, biaya iklan, kemudian modal barang kita ya, dan biaya-biaya yang ada di kita, karena kan kita jualan di tempat orang ya. Jadi seperti itu, saya pengen dapat pertanyaan yang lebih detail biaya-biaya apa selain ini, setahu saya ya cuma ini saja ya. Kalau ini hanya fokus main di marketplace Tokopedia ya. Nanti kan biaya marketplace lain ada beban lagi ya. Kemudian tapi yang sama kan di biaya karyawan packing dan biaya stok produk ya, apa biaya packing. Jadi harus mohon diperjelas lagi ya mengenai pertanyaannya karena saya tadi belajar-belajar lagi kok nggak ada yang sulit sebenarnya di sisi memahami sistemnya Tokopedia gitu. Yang sulit mungkin justru di 3 sisi ini yang kita tidak bisa kendaliin ya. Jadi, kalau belum menjawab silahkan ditanyakan di video ini ya, karena saya juga belum memahami pertanyaan dari Mas Josapta dan, Mas Hidayat, kalau Hidayat siapa tadi, bahwa, Mas Hidayat Mahmud ya, bahwa perhitungan yang diinginkan seperti apa, seperti itu ya. Jadi harus punya prosentase-prosentase di laporan keuangannya, seperti itu. Mohon dibantu ya Mas ya, untuk memperjelas pertanyaannya. Dari saya seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf kalau masih belum bisa menjawab pertanyaannya.